Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan coba menyampaikan yaitu untuk topik mengingat lebih cepat dengan super memori. Otak kita adalah karunia Allah yang sangat luar biasa, hebatnya, yang pernah kita bahas di dalam topik-topik bahasan sebelumnya, yaitu tentang otak manusia. Otak kita itu seperti perpustakaan super besar, informasi yang diterima akan selalu ada di sana, tetapi tidak semuanya menumpuk dalam timbunan yang berantakan. Ingat, ingatan kita akan sulit untuk mengingatnya. Contoh kalau misalnya ada 100 buku, kemudian 100 buku itu kita letakkan di suatu kamar dengan berantakan acak-acakan begitu, kemudian kita diminta mencari salah satu buku yang kita inginkan, maka itu akan sulit kita lakukan. Nah, tapi benar dengan penataan tertentu akan memudahkan kita untuk mencari. Nah, kira-kira seperti itu gambaran bagaimana kita mengatur data-data di otak kita. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah membantu otak untuk menyimpan informasi sehingga informasi tersebut mudah diakses. Jadi ketika kita masukkan data ke dalam otak kita, maka kita harus melakukan cara membantu agar informasi yang tersimpan tadi mudah untuk diungkap kembali, mudah untuk diakses kembali. Ingat ya, di dalam bahasan otak kita itu kan remnya itu 35 tahun baru bisa penuh kalau 1 detik 1 data baru kita masukkan. Sementara data hadis otak kita ya itu jauh lebih besar dari itu gitu ya. Nah, sampai ribuan tahun itu kalau 1 detik 1 data baru itu masih bisa digunakan untuk menyimpan data. Tapi masalahnya adalah bagaimana cara penataannya. Nah, ini gambaran otak kita ya. Jadi otak kita dibagi menjadi 2 belahan, otak kiri, otak kanan. Otak kiri terkait dengan matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, analitis ya. Ini otak kiri, ini terkait dengan short term memory. Sementara belahan otak kanan itu adalah kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, melodi, bermimpi. Itu adalah belahan otak kanan yang terkait dengan long term memory. Nah, sehingga kalau kita pengen menyimpan data di otak kita supaya lama tersimpan, maka kita harus berusaha memasukkan datanya di otak kanan. Nah, kira-kira seperti itu. Karena kalau di otak kiri itu barangkali besok mau ujian kita bisa hafal nih malam ini, ngapalkan gitu ya. Tapi begitu kita ujian besok pagi, lupa itu hafalan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Karena datanya masuk di short term memory atau memori jangka pendek. Yaitu kalau berada di belahan otak kiri. Nah, kemudian kemampuan otak kita itu untuk menyimpan data, itu kalau satu hal baru 1 detik masuk ke otak kita, maka hadis otak kita itu baru penuh dalam waktu kira-kira 30 juta tahun. Luar biasa ya. Nah, sedangkan remnya untuk mengingat itu kalau satu data baru 1 detik ke rem otak kita itu baru penuh dalam waktu 35 tahun gitu ya. Nah, jadi tidak ada alasan sebenarnya, wah otak saya ini sudah penuh ini, jadi susah untuk belajar lagi. Itu saya kira tidak, karena rata-rata orang Indonesia itu baru menggunakan kapasitas otaknya masih di bawah 5% ya. Nah, sementara ilmuwan-ilmuwan dunia pun itu sebenarnya juga masih menggunakan kemampuan otaknya di bawah 10%. Nah, sehingga masih banyak kapasitas otak yang sebenarnya luar biasa tadi yang belum digali, belum digunakan secara optimal. Nah, apakah daya ingat itu bisa ditingkatkan? Nah, itu satu pertanyaan. Maka kita perlu memahami ya, kekuatan daya ingat sama dengan otot tubuh.
Manusia terlahir dengan jumlah otot atau sel yang sama banyak. Kita dapat melatih otot ingatan kita sehingga akan makin meningkatkan daya ingat kita. Jadi artinya otot otaknya juga harus kita latih. Nah, kuncinya apa? Yaitu yang pertama tahu caranya, kemudian yang kedua adalah harus tekun berlatih. Ini yang kedua ini perlu ditekankan nih. Kalau nggak latihan ya tidak mungkin bisa diperoleh hasil yang optimal. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan daya ingat kita yaitu menggunakan teknik apa yang dinamakan QPL super memory. Ya, sekali lagi menggunakan QPL super memory. QPL singkatan dari Quantum Power Learning. Jadi belajar dengan kekuatan kuantum. Apa itu kuantum? Saya kira sudah dibahas di dalam bahasan topik yang lain ya. Silahkan bisa cari di YouTube ya yang terkait dengan Quantum Power Learning ini. Nah, baik para pemirsa, kalau misalnya kita lihat, saya kira semua kenal ya siapa ini salah seorang atlet kita ya. Nah, kemudian ini juga ada orang apa yang membedakan ini Adire ya dengan orang ini gitu ya. Nah, dengan ini ototnya begitu luar biasa, ini tidak berotot gitu ya. Nah, sementara ketika Adirai ini lahir, ketika orang ini lahir juga sama seperti ini. Jadi tidak ada bayi lahir kok terus langsung berotot, itu tidak ada ya. Jadi mesti harus dilatih, dilatih, dilatih yang berulang-ulang sehingga bisa menghasilkan otot yang indah seperti ini ya, yang kuat seperti ini gitu. Nah, ini adalah ukuran atlet kita gitu ya. Yang saya tidak perlu membahas lebih lanjut gitu ya. Nah, ini analoginya bagaimana kita melatih otak kita agar kuat ya untuk mengingat gitu. Nah, jadi apa itu QPL Super Memory? Teknik memori adalah teknik memasukkan informasi ke dalam otak kita sesuai dengan cara kerja otak atau yang kita kenal dengan brain based technique. Nah, ada dua hal yang sangat disukai oleh otak kita itu ya, yaitu bahwa alat ingat yang ajaib ini, otak kita ini, yaitu menggunakan yang pertama imajinasi dan asosiasi, kemudian yang kedua gambar dan makna. Karena otak kita itu nggak suka dengan kata-kata atau angka. Jadi kalau kita ngapalkan angka yang berjejer-jejer begitu, susah untuk dihafalkan. Ya, demikian juga kata-kata. Jadi kalau misalnya kalimat yang panjang, bagaimana otak bisa menghafal dengan baik gitu ya. Nah, oleh karena itu gunakan tadi yang pertama imajinasi dan asosiasi. Imajinasi itu kan otak kanan ya. Kemudian asosiasi itu dikaitkan dengan hal-hal yang sering kita jumpai. Kemudian gambar dan makna. Gambar itu juga bagian dari bayangan. Mata kita melihat itu dengan otak kanan. Ya, ketika kita ketemu dengan seseorang, maka akan mudah ingat. Ya, tetapi kalau kita kenalan namanya siapa, misalnya Sudarji gitu ya. Nah, kemudian seminggu kemudian ketemu, ini Pak siapa ya? Kayaknya pernah ketemu ya. Jadi otak kanan kita masih ingat tuh. Tapi untuk mengingat namanya, kalimatnya, katanya Sudarji tadi itu seringkali lupa gitu. Nah, itu menggambarkan bahwa gambar itu otak kanan, makna juga otak kanan yang memudahkan kita untuk mengingat jangka panjang. Nah, dengan menggunakan kedua alat bantu itu tadi, berarti kita telah mengaktifkan kedua sisi otak kita. Jadi kalau otak kanan dan otak kiri kita itu bisa bekerja secara sinkron, terjadi harmonisasi antara otak kiri dan otak kanan, maka itu akan meningkatkan memori otak kita. Sebenarnya ada teknik lain ya yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan memori otak kita ya. Tapi itu nanti dalam bahasan yang lain insya Allah akan kita sampaikan ya. Nah, terkait dengan hal ini agar mudah untuk menghafal, bagaimana caranya gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalau kita membuat sesuatu ringkasan atau tulisan gitu ya, maka yang penuh warna dan gambar.
Ya, otak kita itu suka warna dan gambar. Kemudian yang kedua, mudah dibayangkan. Jadi ketika kita melihat suatu objek gitu ya, nah itu akan lebih diingat daripada kalau hanya dengan kata-kata saja. Kemudian yang ketiga, aneh dan lucu ya. Jadi kalau biasanya orang itu ketemu dengan yang aneh, tidak biasa, apalagi yang lucu-lucu gitu ya. Nah, maka itu akan lama terpendam di dalam memori otak kita karena itu masuk di otak kanan. Kemudian diulang-ulang ya, ini harus ya diulang-ulang karena kalau nggak diulang ya susah untuk bisa menghafalkan sesuatu. Nah, seperti misalnya, mohon maaf ini ya bagi yang Muslim, Al-Quran itu ada 30 juz itu ya, itu bisa dihafalkan anak di bawah 10 tahun. Ya, salah satu caranya gimana? Nggak mungkin kalau tidak diulang-ulang ya, hanya baca sekali bagaimana bisa hafal. Tapi kalau diulang-ulang satu ayat sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali, maka itu otomatis akan nyantel di otak kanan kita, yaitu dengan cara mengulang-ulang. Oleh karena itu jangan bosan ketika kita belajar, ya harus diulang kembali apa yang telah disampaikan ya oleh para guru-guru. Nah, sambil mendengarkan musik itu juga iya, karena di dalam bahasan sebelumnya itu kita telah membahas tentang kaitan frekuensi otak kita, salah satunya dipengaruhi oleh suara, sound, oleh musik. Oleh karena itu, sambil mendengarkan musik pengiring belajar atau musik pengantar belajar, itu juga akan memudahkan meningkatkan memori otak kita. Nah, itu adalah cara yang digunakan untuk memudahkan kita menghafal. Nah, kemudian beberapa teknik QPL, Quantum Power Learning Super Memory, yaitu untuk meningkatkan atau melipat gandakan daya ingat kita itu. Nah, itu tekniknya ada beberapa. Yang pertama ada cara yang digunakan yaitu membuat folder dalam otak kita. Nah, kemudian juga menghafal data kata benda atau abstrak gitu ya. Bagaimana tekniknya itu ada sendiri. Kemudian yang ketiga menghafal kosakata asing. Ya, biasanya kalau kata asing itu kan agak susah dihafalkan, yaitu pakai asosiasi nanti dikaitkan dengan hal-hal yang sudah sering kita dengar, sering kita jumpai. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah menghafal deretan angka dan tanggal bersejarah. Angka yang panjang, ya misalnya KTP kita untuk ngapalin gimana caranya gitu ya. Nah, kemudian nomor HP gitu, gimana ngapalin gitu ya. Teman-teman supaya nggak perlu mencatat, kita bisa hafal. Kemudian tanggal bersejarah. Kalau kita belajar sejarah tentang tahun-tahun, ya, nah itu juga bisa dilakukan dengan teknik TPL Super Memory. Kemudian yang kelima menghafal bagian-bagian dalam suatu benda atau dalam matrik ya, itu juga bisa kita lakukan. Nah, kira-kira itu beberapa teknik GPL super memory yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan memori kita, untuk memudahkan kita menghafal. Nah, hanya pada bagian ini kita hanya mengambil satu saja dulu ya, yaitu yang terkait dengan membuat folder dalam otak kita. Nah, teknik folder itu kita perlu memahami dulu apa itu folder. Nah, untuk bagian ini nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi pada bagian selanjutnya, yaitu bagian yang kedua. Nah, untuk sementara ini bagian pertama sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung ke bagian yang kedua. Silahkan mengikuti videonya. Mudah-mudahan itu bisa membantu Anda di dalam meningkatkan memori otak kita. Saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.